afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal islamu a'malul jawarihi. Ini ya, Islam itu adalah perbuatan-perbuatan jawari, perbuatan anggota tubuh. Itu bedanya dengan iman ya. Kalau iman tasdik, tempatnya di dalam hati. Kalau Islam tempatnya adalah jawari, perbuatan-perbuatan zahir. Contohnya a'malul jawarih minat ta'ati berupa taat-taat, kepatuhan-kepatuhan. Katalafuri bisyahadataini seperti melafalkan kedua kalimat syahadat. Wassalati wazzakati wa ghairi dzalika. Seperti salat, zakat dan lain-lain. Itu Islam. Wala tu'tabaru al-a'malul madhkuratu, dan tidak diperhitungkan amal-amal tersebut fil khuruji biha, dalam rangka lepas dengan amal, lepas dari tanggung jawab taklif an uhdati taklif bil Islam illa bil iman, illa ma'al imani, kecuali bersama iman. Artinya amal-amal tersebut tidak diperhitungkan ya. Agar supaya seseorang telah dianggap menjalankan taklif Islam, terkecuali kalau bersamaan dengan iman. Jadi at-talaqqul bi syahadatain as-salatu waz-zakatu wa ghairu dzalika, itu la tu'tabaru illa ma'al iman ya kan. Tidak ada artinya salat, tidak ada artinya talaqqul, tidak ada artinya zakat kalau tanpa iman. Ayat tasdikil mazkuri, yang dimaksud iman adalah tasdik tersebut di atas. Wal ihsanu, adapun ihsan, jadi iman, Islam dan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau kenyataannya kamu tidak bisa melihat Allah, ya harus yakin bahwa Allah melihat kamu. Itu adalah ihsan. Punya kesadaran bahwa Allah selalu melihatnya. Kadza fi hadis sahihaini, demikianlah di dalam hadis sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Al-Mustamili, yang mengandung hadis, mengandung ala bayanil imani, mengandung penjelasan tentang iman, dan mengandung penjelasan tentang Islam ya kan. Yang mengandung penjelasan tentang iman, bi antu'minah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minah bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu ya. Wa bayanil Islam. Jadi al-mustamili ala bayanil iman wa bayanil Islam. Bi antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu isi daripada hadis sahihain ya,
mengandung penjelasan tentang iman dan penjelasan tentang Islam. Hadza lafdu riwayat Muslimin. Ini adalah lafaz riwayatnya Imam Muslim. Wafiha dan ialah di dalam riwayat Muslim takdimul islami ala iman. Meskipun hadis itu dikatakan hadis sahihain, namun urut-urutannya tak sama. Ya. Kalau dalam riwayat Muslim adalah mendahulukan Islam atas iman. Aksu riwayat Bukhari, kebalikannya riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari mendahulukan iman atas Islam. Kebalikan riwayat Al-Bukhari allati tabi'ahal musannif, yang diikuti oleh musannif. Musannif mengikuti urut-urutan yang ada di dalam riwayat Al-Bukhari, yakni yang mendahulukan iman atas Islam. Li'annaha, karena sesungguhnya riwayat Al-Bukhari ala tartibil waqi'i adalah berdasarkan tartibnya realita. Ya ditanyakan memang harus iman dulu ya kan? Iman dulu. Jadi titik ini. Wa ta'khirul ihsani anhuma, adapun diakhirkannya ihsan daripada iman dan Islam. Wa huwa, adapun ihsan adalah muraqabatullah ta'ala, adalah muraqabah kepada Allah Ta'ala, yakni selalu merasa dipantau oleh Allah Ta'ala fil ibadati, di dalam ibadah. Merasa ketika melakukan ibadah selalu mendapatkan pantauan Allah Ta'ala. Di dalam ibadah asyamilatilahuma, yang mana ibadah itu meliputi keduanya, iman dan Islam. Hatta taqa'a, agar supaya ini hatta ta'dili, agar supaya terjadi apa ibadah alal kamali, atas kondisi sempurna. Jadi ihsan itu diakhirkan daripada iman dan Islam. Kenapa kok harus ihsan? Agar supaya ibadah yang dilakukan itu berada dalam kondisi sempurna. Kondisi sempurna maksudnya minal ikhlasi wa ghairihi, seperti ikhlas dan selain ikhlas. Kenapa ihsan diakhirkan daripada iman dan Islam? Li'annahu kamalun binisbati ilaihima. Ini li'annahu ini khabarnya takhir ya. Adapun diakhirkannya ihsan daripada iman dan Islam adalah ini khabar. Li'annahu kamalun binisbati ilaihima. Karena sesungguhnya ihsan itu merupakan kesempurnaan dalam hubungannya dengan iman dan Islam. Jadi ihsan itu adalah kamalul imani wal Islam. Kamalus syai'i muakhkharun anis syai'i, ya kan? Kesempurnaan sesuatu pasti diakhirkan daripada sesuatu. Berhubung ihsan adalah kamalul imani wal islami, maka posisinya adalah muakhkhar. Wal fisku bi an tartakibal kabirata la yuzilu al iman. Adapun kefasikan tidak dapat menghilangkan iman. Dengan apa orang itu menjadi fasik? Dengan melakukan dosa besar ya.
dengan melakukan dosa besar seseorang jadi fasik. Jadi yafsukul mu'minu birtikabil kabirat, ya. Orang mukmin menjadi fasik dengan meninggalkan, dengan melakukan dosa besar. Namun kefasikan itu la yuzilul iman. Fasik tetap mukmin, ya kan? Khilafan lil mu'tazilati fi zamihim annahu yuziluhu. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang menganggap bahwa sesungguhnya fisik itu dapat menghilangkan iman. Dengan kefasikan seseorang hilang imannya, ya kan? Kalau keluar dari iman, apakah otomatis masuk dalam kekufuran? Ini persoalannya. Dengan kefasikan seseorang keluar dari iman, menurut Mu'tazilah. Akan tetapi tidak serta-merta masuk di dalam kekufuran. Bimakna annahu wasitatun bainal imani wal kufri. Dengan arti bahwa sesungguhnya kefasikan itu berada di posisi tengah antara iman dan kafir, kufur. Jadi ada mukmin, kemudian ada fasik, kemudian ada kafir, ya. Fasik itu tak keluar dari iman, tapi tidak masuk di dalam kufur, ya. Al-fisku wasitatun bainal imani wal kufri. Ini menurut Mu'tazilah, ya. Binaan ala zamihim annal a'mala juz'un minal imani, berdasarkan pandangan mereka bahwa amal itu adalah juz daripada iman. Tanpa amal tidak ada iman berarti. Berdasarkan anggapan mereka bahwa amal adalah juz daripada iman. Artinya agar supaya seseorang itu menjadi mukmin tidak cukup tasdik, akan tetapi harus melakukan amal. Terus masuk amal adalah menghindari dosa besar, ya kan? Dengan melakukan dosa besar berarti dia tidak melakukan amal. Karena tak melakukan amal, tak memenuhi syarat untuk jadi mukmin. Wal mayyitu mu'minan fasiqan. Adapun orang yang mati dalam kondisi mukmin tapi fasik, ini bukan Mu'tazilah, ya. Bi alam yatub adalah tahtal masyiati. Orang yang mati mukmin tapi fasik itu di bawah masyiahnya Allah Ta'ala. Tak tahu kasogan Allah pada rumah orang itu. Imma an yu'aqabah, imma dia itu disiksa karena kehendaknya adalah siksa, bi'idkhalihi an-nar, summa yudkhala al-jannata limautihi alal imani, wa imma an yusamaha, imma ia disiksa atau imma dia ditoleransi, dimaafkan, ya kan? Disiksa dengan dimasukkan neraka, kemudian dimasukkan surga, imma ia dimaafkan, bi an la yudkhalan nar, itu yang dimaksud tahtal masyiah. Hal yang demikian itu musamahahnya Allah itu adalah bimujarrad fadlillah, dengan semata-mata karunia Allah. Jadi musamahatullah lil mu'minil fasiki adalah bimujarrad fadlih, dengan fadlnya ansih, ya. Dengan fadlnya ansih. Ini pendapat lain, ya. Au bi fadlihi ma'as syafaati minan nabi sallallahu alaihi wasallam,
atau dia mendapatkan musamaha dengan fadl Allah ditambah dengan syafaatnya kanjeng Nabi. Jadi menurut pendapat yang kedua ini musamahanya Allah kepada orang fasik itu dengan dua sebab, dengan fadl Allah ditambah dengan syafaatnya kanjeng Nabi. Kalau yang pertama kan bimujarrad fadlillah, dengan fadl Allah. Qala al-qadhi iyadun wa ghairuhu mimman yasha. Berkata siapa qadhi iyad dan selain iyad menambahkan mimman yasha Allah. Ma'as syafaati mimman yasha Allah. Wa taraddada an-Nawawi fi dzalika, dan taraddud siapa Imam Nawawi dalam hal itu. Dalam hal itu di bawah ai fi ma qalahu al-qadhi iyadun wa ghairuhu. Imam Nawawi tidak dapat punya sikap tegas dalam apa yang dikatakan qadhi iyad dan lainnya, yakni mengatakan mimman yasa'u. Qala walidul musannifi, berkata siapa walidnya ke musannif dalam menjelaskan kenapa Imam Nawawi taraddud, li'annahu lam yarid tasrihun bidzalika wala binafsihi, karena tidak terdapat penegasan dengan hal itu dengan maqalahu al-qadhi, dan tidak ada penegasan dengan menafikan dzalik. Akhirnya Imam Nawawi taraddud, tak benar memastikan, karena tidak ada tasrih baik bil isbat maupun bin nafi. Qala, berkata siapa walidul musannif, wa hiya fi ijazati as-sirati ba'da waqtihi. Adapun syafaatnya kanjeng Nabi itu adalah di dalam hal meloloskan sirat setelah diletakkannya sirat. Syafaatnya kanjeng Nabi itu menyangkut melintasnya, diloloskannya menempuh sirat setelah diletakkannya sirat. Oleh syafaat bisa disebut sirat, ya kan? Wa yalzamu minha an-najatu minan nari, dan berkonsekuensi daripada ijazat sirat apa selamatnya orang dari api neraka. Seseorang yang ijazah bisa melintasi neraka meniscayakan adanya keselamatan orang dari neraka. Kalau ijazah berarti tak kekal, ya, tidak jatuh. Wa yalzamu minal ijazati an-najatu minan nar. Ijazah meniscayakan adanya an-najatu minan nar, atau an-najatu minan nar lazimatun lil ijazah. Selamatnya orang dari neraka tak bisa dipisahkan dari melintasinya orang di atas sirat. Wa za'amat al-mu'tazilatu annahu yakhlutu fin nari, dan beranggapan golongan Mu'tazilah bahwa sesungguhnya orang fasik itu tidak kekal di neraka, adalah kekal di neraka. Tapi ini muskil, kok bisa pendapat seperti ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa fasik itu tak mukmin dan tak kafir, ya kan? Lalu untuk apa nilai tak kafirnya itu?
Orang tak kafir kok kekal di neraka. Wala yajuzu al-afu anhu, dan tak mungkin ada ampunan terhadap orang fasik. Wala syafa'atu fihi, dan tidak mungkin ada syafaat terhadap orang fasik. Wa awwalu syafi'in wa awlahu yaumal qiyamati Habibullahi Muhammadun al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafi' pertama dan paling utamanya syafi' pada hari kiamat adalah kekasih Allah Nabi Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah awwalu syafi'in wa awla syafi'in, ya kan? Adalah pertama kalinya orang yang memberi syafaat dan paling utamanya orang yang memberi syafaat. Itu terkait dengan ijazatus sirat, ya. Ijazatus sirat. Orang fasik tapi bisa melintasi sirat, ya kan. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Aku adalah pertama kalinya orang yang memberi syafaat dan paling pertama kalinya orang yang diterima syafaatnya. Masyafa' yakni makbulus syafaat. Aku adalah pertama kalinya orang yang memberikan syafaat dan yang diterima syafaat. Rawahu asy-Syaikhan. Wa huwa akramu indallahi min jami'il alamin. Nabi Muhammad itu adalah paling mulia di sisi Allah daripada seluruh alam semesta. Walahu syafa'atun, dan ialah bagi Nabi Muhammad adapun beberapa syafaat selain itu. Selain itu yang dimaksud ijazatus sirat, ya kan. A'zamuha, adapun paling besarnya syafaat fi ta'jilil hisabi adalah menyangkut disegerakannya hisab. Mestinya sehari semalam, wirak sehari hisabnya. Wal irahati min tulil wuqufi, dan iraha yakni mengistirahatkan orang dari lamanya wukuf di mahsyar. Wa hiya mukhtassatun bihi, adapun ini adalah khusus Nabi juga, ya kan? Jadi syafaat berupa ta'jilul hisab dan iraha min tulil wukuf adalah mukhtassatun bin Nabi. Itu yang pertama, a'zamuha, ya. As-saniyatu, adapun syafaat yang kedua, fi idkhali qaumil al-jannata bighairi hisabin, menyangkut dimasukkannya kelompok orang ke dalam surga tanpa hisab. Mestinya mesti dihisab, tapi karena ada syafaat lalu masuk surga tanpa hisab. Qala an-Nawawi wa hiya mukhtassatun bihi aidan. Imam Nawawi mengatakan syafaat macam ini khusus Nabi juga, sama dengan yang di atas. Wa taraddada Ibnu Daqiqil Aidi fi dzalika. Sedangkan Ibnu Daqiqil Aid tidak seperti Imam Nawawi, dia masih taraddud dalam hal itu. Apakah mukhtassatun bihi atau tidak. Wa wafaqahu waridul musannifi, dan sejalan dengan Daqiqil Aid siapa waridul musannif.
Waqalah dan berkata siapa walidul musannif lam yarid fihi syai'un. Tidak dapat keterangan apapun tentang hal itu. Tentang bahwa syafaat macam ini adalah khusus dengan kanjeng Nabi. As-sadisatu adapun syafaat yang ketiga fi man istahaqqan naro kama taqaddama. Menyangkut orang yang berhak masuk neraka kama taqaddama. Lalu tak masuk neraka. Ar-rabi'atu adapun yang keempat fi ikhrajiman udkhila an-nara minal muwahhidina, menyangkut dikeluarkannya orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka dari kalangan kaum muslimin yang bertauhid, ya kaum muslimin muwahhidin ini. Wa yusyarikuhu fiha al-anbiya, dan bersama-sama berserikat dengan kanjeng Nabi dalam soal syafaat ini siapa para nabi, para malaikat dan kaum mukminin. Para nabi dan para malaikat dapat memberikan syafaat macam yang keempat itu, mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka, bahkan orang-orang mukmin pilihan dan dunia. Al-khamisatu adapun yang kelima fi ziyadati darajati fil jannati li ahliha, di dalam menambah derajat di dalam surga bagi penghuni neraka. Mestinya tingkat telok naik tingkat 4 ya kan. Saya menjuara kan lebih fokus setong ya. Bodoh nak kanak kini nangis pola na juara setong, kanjana juara telur. Wajawaza an-Nawawi ikhtisasahu bih, dan memungkinkan Imam Nawawi kepada ikhtisasun Nabi bihi dengan yang kelima ini. Wala yamutu ahadun illa bi ajalihi, dan tidak mati siapa seseorang kecuali dengan ajalnya. Mun tak ada baga aja dah tak mati ya kan. Wa huwa adapun ajal itu apa? Al-waktu allazi kataballahu fil azali intihaa hayatihi fihi. Ajal itu adalah waktu yang telah memastikan mencatat siapa Allah di azal akan berakhirnya hayatnya ahad fihi di dalam allazi, adalah saat di mana Allah Ta'ala menetapkan di azal bahwa kehidupan orang akan hanya sampai waktu itu. Bikatrin awairihi, baik akhirnya hayatnya berakhir dengan sebab dibunuh atau selain dibunuh. Pokoknya setiap orang adalah mati bi ajalihi, dengan sebab apapun dia mati, termasuk mati karena dibunuh ya kan. Jadi tak bisa mengatakan sekian tak patero kan pun odi lah gitu. Wa majitun bi umrihi manjuk ta'duru, ada jauharatul tauhid. Wa za'ama katsirun minal mu'tazilati annal qatila qata'a bi qatrihi ajalal maktuli. Banyak dari kalangan Mu'tazilah itu beranggapan bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu telah memotong dengan membunuhnya qatil, memotong ajalnya pihak maktul. Al-qatilu qata'a ajalal maktuli.
saking ngata kan itu berarti menurut Mu'tazilah itu. Ini wa annahu law lam yaqtulhu la asya aktsara min dzalika. Dan bahwa sesungguhnya andai kata qatil tak membunuh maktul, pasti hiduplah dia lebih panjang daripada itu. Wan nafsu baqiyatun ba'da mautil badan. Adapun ruh itu adalah kekal sampai setelah matinya badan. Karena kematian itu berpisahnya ruh daripada badan, ya kan. Dengan demikian meskipun fisiknya mati, ruhnya masih tetap ada. Muna'amatan au mu'azzabatan, imma ruh itu mendapatkan nikmat atau disiksa. Meskipun fisiknya mati, ruhnya tetap ada. Sampai kapan ruh itu ada? Ini pertanyaannya. Wa fi fanaiha indal qiyamati taraddudun. Adalah dalam soal binasanya ruh pada hari kiamat adapun taraddud. Artinya ada keraguan atau silang pendapat tentang apakah ruh itu mati pada saat hari kiamat. Tapi bahwa ruh itu adalah kekal sampai setelah kematian itu tidak ada perbedaan. Kira ada yang mengatakan tafna indan nafkhatil ula kawairiha. Ada yang mengatakan bahwa ruh itu mati binasa pada saat an-nafkhatul ula kawairiha seperti selain nafsu. Qala Syekhu al-Imamu Walidul Musannif wal azharu annaha la tafna abadan. Menurut pendapat yang azhar bahwa sesungguhnya ruh itu tidak binasa selama-lamanya. Li'annal asla ba'da fanaiha ba'dal mauti istimraruhu. Karena pada dasarnya menyangkut kekalnya ruh setelah kematian adalah berlangsung terusnya bako, ya kan? Kalau para ulama sepakat bahwa ruh itu tetap kekal meskipun badannya sudah mati, kemudian ada perbedaan apakah setelah itu tetap kekal sampai hari kiamat. Al-aslu itu adalah istimraruhu. Anda mengatakan bahwa ar-ruh itu baqiyatun ba'da mautil badan, kan? Apakah setelah itu mati, yakni pada an-nafkhatul ula, al-aslu adalah istimrarul baqa, ya kan? Berarti terdiri istishab, ya kan? Wa fi ajbil dzanabi qaulani. Adalah di dalam soal ajbil dzanab. Tulang apa di bawah, di belakang. Lafal ajbul dzanab itu bi fathil aini wa sukunil jimi hal yabla. Apakah ajbul dzanab itu binasa apa tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat. Ajbul dzanab itu adalah badratul insan, ya kan? Badratul insan. Ajbul dzanab karrohi lakin sohaha dalam badan Jawharut Tauhid. Ajbul dzanab adalah sama dengan ruh, berarti tak mati. Tulang ekor, ya. Tulang ekor. Al-masyhuru minhuma. Adapun kaul yang masyhur dari dua kaul itu, annahu la yabla, bahwa ajbul dzanab atau tulang ekor itu tidak binasa, tak rusak.
Di hadis sahihain ini karena berdasarkan hadis sahihain, laisa fil insani syai'un la yubla illa azman wahidan. Tidak ada sesuatu pada manusia yang tak dibinasakan kecuali ada satu tulang. Wa huwa adapun tulang itu adalah ajibul dzanabi, adalah ajibul dzanab. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamati. Daripada ajbul dzanab itu disusun siapa makhluk nanti pada hari kiamat. Jadi manusia itu nanti pada hari kiamat dihidupkan kembali berasal dari ajbul dzanab yang tak binasa itu. Tumbuh dari itu. Wa fi riwayatin di Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim ada hadis yang berbunyi, kullu bani adama yakuluhu at-turabu illa ajbal dzanabi. Semua manusia adalah dimakan abu, debu, kecuali ajbul dzanab. Minhu khuliqa wa minhu yurakkabu. Dari ajbul dzanab itulah anak Adam diciptakan, dan dari ajbul dzanab itu pula manusia itu disusun nanti pada hari kiamat. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad wa Ibnu Hibban, kira ada pertanyaan kepada Nabi, wa ma huwa ya Rasulullah, apa ajbul dzanab itu wahai Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi, mislu habbati khardalin. Ajbul dzanab itu adalah seperti biji sawi. Min hutun sabunah, daripadanya kamu dibangkitkan. Ajbul dzanab tempatnya di mana? Wa huwa fi aslis sulbi, asfalis sulbi. Berada di bagian bawahnya tulang rusuk. Inda ra'sil asasi, pada pangkal tulang ekor. Yusbihu fil mahalli, yang menyerupai di dalam segi tempatnya, menyerupai mahalla aslin dzanabi, kepada tempat ujung buntok, buntok ekor, min dawatil arba'i, dari hayawan yang berkaki 4. Qala al-Muzaniyuh, berkata siapa Imam Muzani, was-sahihu annahu yabla. Tadi kan al-ashhar, ya kan, al-alhar atau al-mashhuru annahu la yabla. Tapi menurut as-sahih, jadi as-sahih dan al-masyhur itu tidak identik, ya kan. Kadang-kadang masyhur tapi tidak sahih, kan. Al-masyhuru annahu la yabla, was-sahihu annahu yabla, ya kan. Kawairihi, seperti selain ajbul dzanab. Dasarnya adalah qala ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu adalah rusak kecuali zat Allah. Ini ada ta'arud antara hadis dan ayat. Keumuman hadis menunjukkan bahwa apapun selain Allah, termasuk ajbul dzanab, adalah binasa. Sementara hadis mengatakan bahwa ajbul dzanab tak binasa. Bagaimana cara komprominya? Wa ta'awwalal hadis al-madhkur, dan mentakwil Imam Muzani kepada hadis tersebut. Hadis yang mengatakan ajbul dzanab itu tidak rusak ditakwil. Takwilannya bagaimana? Bi annahu la yabla biturabi, bahwa ajbul dzanab itu memang tidak rusak, tapi tak rusak dengan debu. Bal bila turabil, melainkan rusak tanpa debu, ya kan. Kalau dibalik keumuman kullu syai'in halikun illa wajhah, ditaksis dengan hadis, ya kan. Kullu syai'in halikun illa wajhahu wa illa ajbal dzanabi.
Kama yubitullahu malakal mauti bila malakil mauti. Sebagaimana Allah mematikan malaikat malik tanpa malaikat malik, tanpa malaikat maut ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mematikan malaikat maut tanpa malaikat maut. Kan pada siatanya malaikat maut siapa sih nyabut ya? Jadi malakul maut yamutu bila malakil maut ya kan. Malaikat maut mati tanpa malaikat maut. Wa hakikatur ruhi, adapun hakikat ar-ruh. Wa hiya an-nafsu, ar-ruh itu tak lain adalah nafsu. Jadi nafsu itu dan ar-ruh adalah sinonim, dua kalimat yang memiliki makna yang sama. Tapi ada yang mengatakan ar-ruh dan nafsu beda. Di sini cenderung mengatakan ar-ruh dan nafsu itu adalah mutaradif. Hakikat ar-ruh adalah lam yatakallam 'alaiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang hakikat ar-ruh. Mungkin dianggap tak penting. Wa qad su'ila anha, padahal beliau ditanya tentang ar-ruh itu. Kenapa Nabi itu tak berbicara tentang hakikat ruh? Li'adami nuzulil amri bibayaniha. Karena tidak ada perintah untuk menjelaskan hakikat ruh. Jadi yang tasawuran Allah ya tak usah. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Jawab saja, ar-ruh itu adalah bukan urusanku, tapi urusan Tuhanku. Tapi tahun 2010, 2000 berapa ya, orang Barat melakukan penelitian tentang ar-ruh ini. Atau yang dimaksud tentang apa yang namanya otak. Otak ya ada cuma keningna. Yang diteliti adalah otak. Ternyata mereka punya kesimpulan bahwa yang namanya akal, bukan akal, itu bukan di sini tempatnya. Ada di tempat lain yang mengendalikan otak itu. Yang mengendalikan itu. Siapa namanya Belfit gitu, yang meneliti tentang akal ini di tempat. Tapi kesimpulannya beliau mengatakan bahwa ya bukan di situ tempatnya. Otak itu hanya merupakan komputer yang sudah ada programnya dari pihak sana. Oleh karena Nabi tak pernah bicara tentang hakikat ruh, fanumsiku nahnu anha. Maka kita yang menahan diri daripada hakikat ruh, tak usah norok berbicara. Wala nu'abbiru anha bi aktsara mimma wujudi. Dan kita tak perlu mengungkapkan tentang ruh lebih daripada mengatakan ruh itu adalah barang maujud. Ruh itu adalah salah satu entitas. Kama qala as-Syaikhu al-Junaidu wa ghairuhu. Wal qaiduna fiha, adapun orang-orang yang membahas secara mendalam tentang ruh, ada sebagian yang khoto Yahudi. Ikhtalafu, berbeda pendapat kesimpulannya. Faqala jumhurul mutakallimin innahu jismun latifun mustabiqun bil badani istibaqal ma'i bil udil akhdari, bahwa sesungguhnya ruh itu adalah jisim latif, jisim yang halus, yang berjibaku dengan tubuh seperti berjibakunya air dengan kayu yang hijau. Kayu-kayu yang hijau itu kan ada airnya, jadi airnya itu.
Wa qala katsirun minhum, dan mengatakan banyak dari kalangan mutakallimin juga, innaha ardun, bahwa sesungguhnya ar-ruh itu adalah ardun, bukan jismun ya. Kalau jismun sesuatu yang bisa berdiri sendiri, ardun ini adalah sifat atau accident. Wahia al-hayatu allati sara al-badanu biwujudiha hayyan. Adapun ar-ruh itu adalah kehidupan yang dengan adanya maka badan ini jadi hidup. Gampang kalau definisi. Adalah sesuatu yang dengannya orang jadi hidup. Gampang. Qala as-Suhrawardi, berkata siapa Suhrawardi ini sufi. Wa yadulluhu lil awwalih, dan menjadi dalil bagi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa ruh adalah jismun latif. Menjadi dalil wasfuha bil fil akhbari, apa menyifati ruh di dalam beberapa hadis disifati dengan hubut wal urud, naik turun dan naik. Wa taraddud fil barzakhi, dan taraddud keluar masuk di dalam alam barzakh. Di dalam beberapa akhbar dijelaskan tentang hubutur ruh dan urujur ruh. Taraddud ruh fil barzakh kan berarti jismun kan. Wa qala al falasifatu wa katsirun minas sufiyyati innaha laysat bijismin wala ardi. Ruh itu jisim bukan, arad bukan. Wa innama hiya jauharun, sesungguhnya ruh itu adalah jauhar, substansi. Apa bedanya antara jauhar dan arad? Arad adalah sesuatu yang tak bisa berdiri sendiri, seperti hitamnya kopiah, seperti putihnya kapur. Hitamnya kopiah itu kan tak bisa berdiri sendiri. Masa boleh hitam tanpa barangnya kan? Itu arad. Jauhar adalah sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Kalau jauhar itu tersusun antara jauhar dan jauhar, akhirnya menjadi jisim ya kan? Ruh itu adalah jauhar mujarradun, jauharun mujarradun adalah jauhar mujarrad, sama dengan al-jauharul fardu, qaimun bi nafsihi, yang berdiri sendiri, ghairu mutahyizin, yang tidak punya tempat, tidak mengambil tempat, muta'alliqun bil badani, yang berkaitan dengan badan. Ta'alluqnya dengan badan untuk apa? Ditadbiri wa tahriki, untuk mengatur dan menggerakkan. Tapi ghairu dakhilin fihi wala kharijun anhu, tidak masuk di dalam badan, bukan di luarnya badan. Wa karamatul awliya'i, adapun karamahnya para wali. Wali itu siapa? Wali itu banyak orang si aneh-aneh ya. Karamah para wali bukan itu. Wali itu adalah al-arifuna billahi ta'ala, adalah orang-orang yang kenal Allah Ta'ala, hasbu ma yumkinu, sesuai dengan kemungkinannya. Sifat-sifatnya al-muwadhibun ala ta'ati, yang tekun selalu taat, al-mujtanibuna lil ma'asi, yang terus menjauhi maksiat, al-mu'riduna anil inhimaki, yang berpaling daripada berasik masuk fil ladzati wa syahawati, di dalam kelezatan dan syahwat duniawi. Ini sifat-sifatnya aulia ya. Al-arifuna billahi, al-muwadhibuna ala ta'ati, al-mujtanibuna lil ma'asi,
al-mu'riduna 'anil inhimaki fil ladzati wa syahawati. Tak terjerumus, tak berasik-asik di dalam hal-hal kelezatan duniawi. Adapun karamatul auliya hakun adalah hak. Artinya wanita moco itu ya. Ai jaizatun waqi'atun, artinya perkara jaiz yang benar-benar terjadi. Contohnya karamatul auliya seperti apa? Kajaraya sendiri di kitab Umar, seperti suratnya berngalirnya sungai Nil dengan sebab suratnya Sayyidina Umar. Sungai Nil tanda jalan yang mandek, akhirnya ini surat buan Sayyidina Umar. Ya, ku laku on bodo banjir ya, surat itu. Kok bisa ya nulis surat? Apakah Sayyidina Umar nulis surat itu berspekulasi kira? Jangan-jangan mati, tak kira ya. Karena berisi nyoro itu. Jadi ada ilham agar supaya menulis surat. Ya kan? Luar biasa Sayyidina Umar ya. Orang yang sebelumnya angkuhnya luar biasa, menjadi manusia hebatnya luar biasa ya. Wuru'yatihi, dan seperti melihatnya Sayyidina Umar wa huwa 'alal mimbari, sementara beliau sedang berada di atas mimbar bil Madinati, di Madinah, melihat jaisahu akan tentaranya Sayyidina Umar binahawan dinahawan. Pada saat beliau sedang berada di atas mimbar di kota Madinah, melihat tentara yang ia kirim di Nahawan. Jauh banget, jauh. Hatta qala di Amiril Jaisi, sehingga beliau mengatakan kepada panglima tentara yang bernama Sariyah bin Zanim, mengatakan, ya Sariyatu al-Jabala al-Jabala, wahai Sariyah, ayo kamu irja ilal jabari, irja ilal jabari, kamu harus mengungsi ke gunung. Al-Jabala al-Jabala, ayo naik ke gunung. Muhadziran lahu, halai mengingatkan Sayyidina Umar kepada Amir min wara'il jabali, dari belakang gunung. Di kamnil adui hunaka, karena bersembunyinya musuh di sana. Dari jarak beribu-ribu kilo ya kan. Sayyidina Umar melihat tentara yang ia kirim di Nahawan sambil mengingatkan kepada amirnya, ya Sariyah al-Jabala al-Jabala, kamu kudu naik ke gunung itu karena di musuh itu ada sedang bersembunyi di situ. Wasama Sariyah takalama, dan mendengarnya Sariyah akan kalamnya Sayyidina Umar. Sariyah sih ngiding ya kan. Membuat Sayyidina Umar sekarang nyaman gini. Ma'abudil masafati, padahal jaraknya sangat jauh. Itu karamatnya. Wa kasyurbi Khalidin as-summa min ghairi tadarrurin bihi. Dan lagi contohnya karamat seperti minumnya Khalid bin Walid akan racun tanpa mendapatkan bahaya bihi, dengan racun. Wa ghairi dzalika mimma waqa'a lis-sahabati wa ghairihim, dan kejadian-kejadian yang lain bagi para sahabat dan lainnya para sahabat. Qala al-Qusairi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.